warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian, tujuan, prinsip, fungsi, serta teknik dari supervisi pendidikan. Izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Yamimah Pitaloka Brunte Anwar dan dari NPM 222 0302043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ekan Rafni dengan nomor NPM 222030268, kelompok 13, profesi kependidikan. Nama saya Nursati Sulistiawati dengan NPM 222030264. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian supervisi pendidikan. Beberapa pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli, yaitu yang pertama ada pengertian supervisi pendidikan menurut Sucipto. Menurut Sucipto, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Pengertian supervisi pendidikan yang kedua menurut Dares, yaitu supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Dan yang ketiga yaitu ada pengertian supervisi pendidikan menurut Adam dan Frank Dietke, yaitu suatu program terencana dalam upaya memperbaiki mata pelajaran. Yang kedua yaitu mengenai tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan yaitu mengembangkan situasi pembelajaran yang baik, usaha ke arah perbaikan pembelajaran, yaitu yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan kompetensi, yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal. Kemudian ada tujuan lain dari supervisi pendidikan, yaitu memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan juga staf agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, baik itu dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Selain tujuan tersebut juga ada tujuan lain, yaitu tujuan secara umum dan juga tujuan secara khusus. Yang pertama, tujuan supervisi secara umum, yaitu 1. Membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Yang kedua, membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia dewasa yang berpancasila. Dan yang ketiga, perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar. Dan yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, membantu guru-guru lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yang kedua, membantu guru-guru untuk dapat lebih memahami, mendorong murid. Dan yang ketiga, memperbesar kesanggupan guru mendidik murid untuk terjun ke masyarakat. Yang keempat, memperbesar kesadaran guru terhadap kerja yang demokratis dan kooperatif. Yang kelima, memperbesar ambisi guru untuk lebih berkembang. Yang keenam, membantu guru-guru untuk memanfaatkan pengalaman yang dimiliki. Yang ketujuh, memperkenalkan karyawan baru kepada sekolah. Berikutnya terdapat prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip fundamental. Yang kedua, prinsip praktis. Prinsip praktis terbagi menjadi dua, yaitu prinsip negatif dan prinsip positif. Selanjutnya, prinsip supervisi pendidikan berdasarkan Sahertian. Terdapat 4, yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kerjasama, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Berikutnya, fungsi supervisi pendidikan. Berdasarkan Briggs, terdapat 4,
yaitu meningkatkan mutu pembelajaran, memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, membina dan memimpin, meningkatkan hasil kerjasama. Selanjutnya, fungsi menurut Ahmad Tambun. Terdapat 4, yaitu penelitian, penilaian, perbaikan, dan pembinaan. Materi yang terakhir adalah teknik supervisi. Teknik supervisi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu teknik supervisi individual dan juga teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap dosen atau instruktur. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang dosen atau instruktur, sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Lalu yang kedua ada teknik supervisi kelompok. Teknik ini adalah suatu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Dilakukan sesuai dengan analisis kebutuhan, lalu untuk mencari kebutuhan atau kelemahan yang sama, lalu dikelompokkan menjadi bersama-sama. Kemudian mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.